Dibuka dengan undangan minum teh di sore hari. 5 orang ibu rumah tangga ngerumpi. Suasana mengalir sampai membahas tentang sebuah revolusi. Mempertanyakan di mana posisi mereka setelah mengambil resiko yang sama besarnya dengan kaum patriarki sejak awal kemerdekaan. Mereka tidak hanya membahas tentang penindasan, diskriminasi, perbudakan, dan kesenjangan sosial. Lebih dari itu, mereka menginginkan kesetaraan hak manusia. Perbincangan seperti itu bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh perempuan, tapi perbincangan perempuan pertama yang melahirkan pergerakan berskala besar. Feminisme. Sekitar tahun 1808 sampai 1837, istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang filsuf Prancis bernama Charles Fourier untuk menggambarkan sistem gagasan dan kerangka pergerakan yang dilakukan oleh perempuan. Fourier menilai bahwa perkembangan sebuah peradaban dapat diukur dari pembebasan perempuan. Jadi, dia menganggap bahwa ketika perempuan telah mendapatkan kebebasannya, maka itu akan menjadi tolak ukur dan pertanda sebuah peradaban telah maju. Kala itu dia melihat bahwa realitas sosial laki-laki dan perempuan berada di kelas yang jauh berbeda. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan pergerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Peristiwa yang melatar belakangi perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Mereka membungkam misogini, serta mengubah pandangan dunia terhadap wanita. Bukan hanya pandangan laki-laki terhadap perempuan, tapi pandangan perempuan terhadap dirinya sendiri. Paham tradisional melihat bahwa laki-laki berada di posisi yang superior, dan perempuan berada di posisi inferior. Mereka membungkam hal itu, dan mereka melahirkan kesetaraan. Membahas tentang emansipasi perempuan mungkin akan menjadi video yang tidak singkat. Maka dari itu saya akan membagi ini dalam 2 bagian. Di video kali ini, khusus kita akan membahas tentang pergerakan perempuan yang dilakukan di Eropa dan Amerika dalam berita lama. Dan di video selanjutnya kita akan membahasnya dalam sudut pandang. Tentunya kita semua tahu tentang besarnya peran perempuan, bukan hanya sebagai makhluk reproduktif. Dalam berbagai sejarah, ada banyak peristiwa penting yang melibatkan peran besar perempuan dan berhasil mencatatkan namanya dalam beberapa penemuan-penemuan besar. Begitupun di masa sekarang ini, ada banyak nama-nama perempuan yang berhasil menunjukkan karirnya di dunia internasional. Tapi, jauh sebelum hari ini, terdapat catatan kronologis sejarah yang mencatat perjuangan pergerakan yang dilakukan secara negosiasi konvensi, petisi, hingga demonstrasi ekstrim yang berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Dan dari tindakan mereka, terciptalah hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga negara. I've spoken about feminism. Feminismo blanco. Karena di video kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan wanita. Maka dari itu akan ada sedikit sentuhan sinematografi yang sederhana seperti yang terlihat dari awal video, dan selamat datang di Berita Lama. Sejarah mencatat, pergerakan perempuan pertama yang dilakukan secara publik pada tanggal 19 Juli dan 20 Juli 1848 di Seneca Falls, air terjun Seneca, New York, Amerika Serikat.
10 hari setelah acara minum teh yang menjadi detak awal pergerakan tersebut. Diawali dengan pertemuan kampanye kemerdekaan wanita yang dibungkus dalam sebuah konvensi untuk membahas kondisi sosial, sipil, agama, dan hak-hak perempuan. Kemerdekaan perempuan menjadi sebuah deklarasi, kerangka untuk sebuah tulisan yang diberi judul Deklarasi Sentimen. Konvensi hak-hak perempuan pertama dilakukan dengan serangkaian konvensi Elizabeth Cady Stanton. Bersama 4 orang rekannya merancang konvensi publik dalam menyuarakan isi dari deklarasi tersebut. Ada 12 elemen yang diajukan oleh Elizabeth Cady Stanton dalam deklarasi sentimennya. Dalam konvensi itu hanya satu yang tidak dapat diterima, yaitu perempuan memiliki hak dalam pemilu. Nah, resolusi ini sangat memberikan dampak yang sangat kontroversial. Bagaimana tidak? Media surat kabar memberikan serangan yang terkesan mengolok-olok dan menjatuhkan ide dari gerakan itu. Serangan dari media itu banyak membuat orang-orang kembali sadar terhadap posisi mereka. Kemudian mereka memilih untuk menarik kembali tanda tangan mereka. Namun tidak sedikit juga yang memilih untuk bertahan. Menariknya adalah, ketika artikel yang dibuat oleh media surat kabar itu ditujukan untuk membungkam dan menghancurkan ide-ide dari gerakan itu malah berdampak positif. Kenapa? Karena orang yang membaca artikel itu kemudian mereka sependapat dan sepemikiran, kemudian memiliki keluhan yang sama terhadap isi dari gerakan itu, kemudian tergerak hatinya. Kemudian hal itu melahirkan diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Tahun 1950, konvensi besar-besaran yang dilakukan dihadiri oleh semua kalangan wanita di Amerika Serikat. 1851, Cady Stanton bertemu dengan seorang rekannya bernama Susan B. Anthony. Mereka sama-sama berjuang sampai 50 tahun ke depan. Oktober 1902, Elizabeth Cady Stanton meninggal dunia dan diberkati dengan perjuangan 50 tahun lamanya. Namun sampai dengan kematiannya, dia belum menemukan kemerdekaan sejati perempuan sebagai warga negara. Januari 1917 hingga Juni 1919 dipimpin oleh Alice Paul dan Lucy Burnett. Mereka melakukan pergerakan untuk dipercepatnya pengesahan undang-undang amandemen tentang hak pilih perempuan dengan cara memblokade Gedung Putih. Mereka melakukan aksi damai menuntut perempuan memiliki hak pilih. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama The Silent Sentinel dan diciptakan oleh seorang penulis dan pejuang hak-hak perempuan yang bernama Harriet E. Stanton Blatch, seorang putri dari Elizabeth Cady Stanton. Perjuangan mereka bisa dibilang sangat-sangat mengharukan. Bagaimana tidak, dalam kurun rentan waktu 2 tahun, mereka tidak henti-hentinya menggerakkan massa. Bukan hanya itu, mereka harus ditangkap kemudian dipenjara, kemudian mereka mendapatkan pencabulan, penyiksaan, penganiayaan, hingga mereka harus melakukan aksi mogok makan. Karena mereka melakukan aksi mogok makan, dan untuk menjaga eksistensi pemerintah di mata masyarakat, mereka kemudian harus dicekoki putih telur. Dan itu yang membuat mereka muntah-muntah dan sakit di dalam penjara. Seorang sipir dan dokter pun harus mengakui perjuangan mereka. Bagaimana tidak? Perjuangan mereka sangat-sangat ganas. Mereka bisa mati, tapi mereka tidak akan menyerah. Gerakan hak-hak perempuan yang terorganisir terus berlanjut ke beberapa arah. Kemudian pada tahun 1920, amandemen persamaan hak yang telah disimpan di Kongres selama 50 tahun akhirnya disahkan dan dikirim ke negara bagian untuk diratifikasi. Tepatnya, 26 Agustus 1920, ratifikasi disahkan dalam amandemen ke-19 Konstitusi Amerika, yaitu hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak boleh ditolak atau dihilangkan oleh Amerika Serikat maupun negara bagian manapun, berdasarkan jenis kelamin. Pemilihan presiden pada November 1920 adalah yang pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat. Perempuan ikut serta dalam pemilu, termasuk perempuan berkulit hitam. Dan itu adalah kemenangan besar gerakan tersebut. Perjuangan selama 72 tahun membuahkan hasil. Nah, upaya dalam pembebasan hak-hak tersebut sebenarnya bukan dimulai dari Amerika Serikat. Jauh sebelum itu, abad ketiga sebelum Masehi, wanita Romawi memblokir setiap pintu masuk ke forum dan memberikan ancaman kepada Marcus Porcius Cato sebagai konsul hukum dalam sebuah sidang yang akan mengesahkan pembatasan terhadap
hak-hak barang mewah dan pemborosan yang dilakukan oleh perempuan di zaman itu. Akhir abad ke-14 sampai awal abad 15, Christine de Pisan adalah seorang filsuf perempuan pertama. Dia adalah orang yang pertama menulis untuk membela jenis kelaminnya. Kemudian pada tahun 1600, buku Moderata Fonte diterbitkan secara anumerta. Jadi, karya yang diterbitkan secara anumerta adalah karya yang diterbitkan saat setelah penciptanya telah meninggal. Ya, begitulah bahasanya. Dengan judul Il Morito delle Donne, yang jika diterjemahkan itu akan berarti nilai dan kebaikan wanita. Sebagai perlawanan terhadap pembela status quo pada zaman itu, yang mengatakan bahwa wanita memiliki pemikiran intelektual yang dangkal. Dalam buku itu dituliskan bahwa wanita dan laki-laki dapat setara secara intelektual jika mereka diberikan akses pendidikan yang sama. Kemudian pada tahun 1792, seorang perempuan Inggris bernama Mary Wollstonecraft dengan tulisannya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman mengusulkan agar perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan dan politik. Dia melawan Judge yang mengatakan bahwa wanita memiliki pemikiran yang konyol dalam berargumen dengan membalasnya dengan kata yang bijak. Dia mengatakan bahwa jika itu memang, berarti masyarakat telah melatih mereka untuk tidak relevan. Tahun 1848, Elizabeth Cady Stanton melakukan pergerakan yang maha dahsyat, tidak hanya mengoreksikan pembebasan atas hak-hak, tetapi menuntut kesetaraan di berbagai aspek. 72 tahun setelah awal dari gerakan itu, amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Sebuah kemenangan besar terhadap gerakan itu, yang mencakup reformasi di bidang pendidikan tinggi, tempat kerja dan profesi, serta layanan kesehatan. Perempuan mulai bertugas di dewan sekolah dan badan-badan lokal, dan jumlahnya terus meningkat. Nah, sengaja saya menceritakan dari awal berdasarkan fokus sejarah dan rentetan kronologi sejarah, agar terlihat jelas bagaimana transformasi problematika dan respon atau tindakan yang dilakukan oleh perempuan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Yang mana pada zaman Romawi kuno, tuntutan mereka masih berupa tuntutan yang ringan, karena mereka menuntut agar tidak disahkannya undang-undang yang membatasi kepemilikan barang mewah terhadap perempuan pada zaman itu. Terus muncul pertanyaan, apakah pada zaman itu tidak ada diskriminasi? Tuntutan itu hanya dilakukan oleh mereka yang berada di kelas atas. Mereka yang ada di kelas bawah, jangankan menuntut. Tidak ada forum buat mereka, tidak ada ruang untuk mereka berbicara, dan mereka tidak diajarkan untuk berbicara mengenai pembela hak-hak mereka. Zaman itu, seorang suami berhak untuk menjual istrinya ke orang lain, dan tidak ada aturan khusus dari negara yang mengatur hal itu. Negara tidak mencampuri hal itu. Kemudian masuk ke abad pertengahan. Masuk ke abad pertengahan atau zaman Renaissance gitu. Jadi setelah sekian abad lamanya perempuan mengalami diskriminasi, perempuan mengalami penindasan yang sangat-sangat lama, barulah pada abad ke-14 atau abad ke-15 muncullah seorang filsuf perempuan pertama. Dia menulis dalam tulisannya bahwa harusnya ada pembebasan terhadap perempuan, harusnya perempuan diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan begitu. Sama halnya dengan tahun 1600 yang mana buku Moderata Fonte yang isinya nilai dan kebaikan wanita, itu berupa dialog antara 7 orang wanita yang membicarakan bahwa sebenarnya wanita memiliki sebuah kesucian dan kemuliaan yang harusnya dihormati seluruh orang di dunia. Masuk ke abad pencerahan, Aufklärung, Mary Wollstonecraft menulis dalam bukunya bahwa seharusnya, jadi di sana dia menegaskan bahwa perempuan memang memiliki hak, tidak hanya mendapatkan kebebasan, mereka harus dipandang secara setara. Dan dia tidak hanya menuntut dalam hal pendidikan, dia menuntut dalam berbagai aspek, sosial, kesehatan, dan politik. Kemudian masuk pada tahun zaman modern. Masuk pada zaman modern, abad-abad modern, modernisasi masuk. 1848, perempuan-perempuan sadar bahwa ketika tuntutan itu hanya berupa tulisan dan tidak ada pergerakan yang berupa aksi, berupa demonstrasi untuk menuntut pemerintah, jika itu hanya berupa tulisan, itu hanya akan menjadi sebuah fiksi dan itu tidak akan pernah terwujud. Mereka menuntut agar negara mengakui itu secara konstitusi. Negara mengakui hak-hak mereka, agar mereka dapat perlindungan dari hukum negara. Sampai pada tahun 1920, mereka melakukan pergerakan yang koheren.
Tuntutan mereka masih dari tahun 1848 sampai 1920, tuntutan mereka masih sama, yaitu pembebasan atas hak-hak perempuan dan yang lebih instan yaitu dalam bidang politik. 1920 mereka mendapatkan kemenangan besar, meraih kemenangan besar, dan ini sangat berdampak besar untuk perempuan-perempuan di masa sekarang ini. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang telah memulai era baru dalam hal kesetaraan gender untuk kemanusiaan. Dan ini menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan Asia. Ya, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini menghibur dan nantikan video selanjutnya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana emansipasi perempuan di Indonesia, bagaimana pandangan filsuf, bagaimana pandangan dari segi teologi, bagaimana pandangan paham tradisional tentang kesetaraan gender. Dan apakah dari perjuangan berabad-abad lamanya, sekarang semua wanita di seluruh dunia telah mendapatkan hak kebebasan mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara? Nantikan video selanjutnya, dan jika video ini menghibur, silahkan di like dan subscribe. Jangan lupa dibagikan agar, ya, saya berharap semua teman-teman perempuan bisa tahu bahwa mereka pernah memiliki masa kelam, mereka pernah memiliki masa yang hitam atau malam-malam yang teror. Dan adanya beberapa pahlawan yang memperjuangkan hak-hak mereka hingga sekarang wanita dan laki-laki bisa dipandang setara, utamanya di Indonesia. Dan ya, kalau ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar atau menghubungi Instagram saya di bagian atas beranda. Dan sekian dari saya. Terima kasih.